dipersembahkan oleh Indonesia telah menargetkan bauran energi baru terbarukan sebesar 23% di tahun 2025. Padahal di akhir tahun 2021, bauran energi baru terbarukan baru mencapai 11,7%. Masih cukup jauh dari target. Untuk itu, pemerintah berupaya mengejar ketertinggalannya tersebut dengan menggenjot program-program pengembangan energi baru terbarukan. Salah satunya adalah pembangkit listrik tenaga surya atap. Lalu sudah sejauh mana pengembangannya? Program dan kebijakan apa saja yang dikeluarkan untuk mempercepat pengembangan PLTS atap? Kita akan ikuti diskusinya bersama narasumber terpercaya bersama saya, Eliza Hasan. Inilah Green Talk. Ya, saat ini sudah hadir bersama kami Ibu Andriah Febi Misna, Direktur Aneka Energi Baru dan Terbarukan Kementerian SDM. Lalu juga ada Bapak Antoni Utomo, Wakil Ketua Umum Asosiasi Energi Surya Indonesia AESI. Nah, saya langsung ke Bu Febi. Bu Febi, ini kalau kita lihat terkait dengan pengembangan atau perkembangan dari PLTS atap itu sendiri, sejauh ini seperti apa, Bu? Sejauh ini perkembangannya yang sudah ada atau berapa persen kira-kira? Oke, baik. Terima kasih Mbak Eliza. Jadi memang PLTS atap ini kita jadikan sebagai salah satu program kita dalam upaya mendorong transisi energi dengan melibatkan publik dalam implementasi energi baru terbarukan. Cukup banyak atap-atap rumah maupun bangunan yang idle yang bisa kita gunakan untuk menghasilkan listrik dengan tenaga surya. Sehingga ini juga bisa menghemat penggunaan lahan. Nah, dari hasil survei kami, total potensi energi surya yang dapat kita kembangkan dengan PLTS atap ini mencapai 32,5 gigawatt. Nah, pemerintah menargetkan pengembangan PLTS atap ini sebesar 3,61 gigawatt pada tahun 2025 secara bertahap, dan ini juga dalam rangka kita mencapai target 23% bauran energi baru terbarukan kita di tahun 2025. Nah, untuk tahun 2022 diharapkan kita bisa mencapai kapasitas 450 megawatt kalau dari target yang kita tetapkan. Nah, terkait capaian, di Februari tahun 2022 ini, itu kurang lebih 60 megawatt peak dengan total pelanggan sebesar 5.321 pelanggan. Jadi kalau kita melihat capaiannya ini memang masih cukup jauh ya dari target yang kita tetapkan. Untuk itu memang kita perlu melakukan berbagai upaya untuk percepatannya. Oke, ya kalau kita lihat tadi antara persentase dan dari targetnya nampaknya harus kerja keras ya ini ya Bu Febi ya. Tapi kalau dilihat sebenarnya dari target yang diupayakan, seberapa besar atau mungkin apa kontribusi dari pemasangan PLTS atap ini yang memang dikatakan berpengaruh signifikan terhadap target bauran energi nasional dan pemulihan ekonomi nasional, Bu Febi? Ya, harapan kita dengan 3,6 gigawatt nanti di tahun 2025 ini bisa memberikan dampak yang cukup signifikan juga untuk pencapaian target 23% di tahun 2025. Kemudian dengan upaya program PLTS atap ini juga kita mendorong industri-industri dalam negeri bisa berkembang dengan baik. Tentunya ini juga mendorong pemulihan ekonomi ya dengan kita mengembangkan industri-industri lokal untuk PLTS atap ini. Jadi harapan kami dengan adanya pasar-pasar baru untuk sektor rumah tangga, sektor industri, sektor sosial yang mereka akan memasang PLTS atap ini, tentunya ini akan membuka peluang untuk pengembangan PLTS atap dan juga mendorong industri lokal berkembang dengan baik. Oke. Pak Antoni, mungkin pertanyaan yang sama. Sebenarnya seberapa besar PLTS atap ini memang berpengaruh
signifikan untuk tadi mengejar target bauran energi nasional dan juga pemulihan ekonomi nasional ini menurut Anda? Jadi memang sebagaimana disampaikan oleh Bu Febi, seperti ketahui Indonesia ini memiliki potensi yang luar biasa besar. Dan seperti kita ketahui, atap itu tidak pernah memiliki potensi yang sedemikian strategis di dalam Republik ini. Nah, di ISC kita memang punya 3 program besar, Bu Elisa. Jadi kita itu sekarang penguatan kelembagaan, kemudian dalam kepengurusan saat ini juga program kedua adalah seperti disampaikan Bu Febi, kita ingin perkuatan industri PLTS nasional. Nah, kalau kita bicara program ketiga, ini sangat sejalan dengan topik hari ini ya. Jadi PLTS atap ini akan membuka lapangan-lapangan kerja hijau yang nggak pernah terpikirkan sebelumnya. Nah, sehubungan dengan hal itu, dalam hal ini ISC kita sangat support ya Bu Elisa, karena di dalam pandangan kami PLTS atap ini kan simple. Kita bisa pasang dengan nominal yang tidak terlalu besar, kisaran 20 jutaan, itu kita bisa menumbuhkan lapangan kerja di Palembang, di Manado, di Banjarmasin, dan subsequent bisnis activitiesnya. Artinya setelah PLTS atap itu terpasang kan tentu operation maintenance maupun pemeliharaan, nah ini akan menimbulkan banyak usaha-usaha yang diharapkan nantinya bisa menjadi alternatif pemulihan ekonomi nasional. Karena kita lihat ini sangat potensial sekali, Bu Elisa. Oke, kalau Anda katakan tadi support, terkait dengan support. Nah, ini berarti bagaimana juga ISC ini bisa berperan tentunya dalam mencapai target nasional untuk PLTS atap. Support apa yang diberikan oleh ISC ini? Jadi kami ada satu program ya, Bu Elisa, yang namanya Solarpreneur. Solarpreneur ini adalah program penciptaan 1.000 wirausahawan untuk pemasangan PLTS atap. Karena seperti kita ketahui, program-program yang berhubungan dengan PLTS atap ini harus didukung oleh 2 hal. Satu, pengetahuan masyarakat. Ini setelah kita survei ternyata masih kurang, Bu Elisa. Yang kedua adalah ketersediaan tenaga-tenaga terlatih. Nah, disitulah ISC mencoba untuk membangun capacity building sehingga tenaga-tenaga terpasang ini tersedia dan ada regional champion untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang antusiasmenya begitu tinggi. Kira-kira begitu Bu Elisa. Oke, baik. Ya, pemirsa, sebelum kita beralih ke segmen berikutnya, mari kita simak informasi mengenai program insentif pembiayaan PLTS atap berikut ini. Ini adalah hamparan panel surya yang terletak di Pulau Saugi, Desa Matirobaji, Kabupaten Pangkeje, Kepulauan Pangkep. Berkapasitas 50 kWp, panel surya ini mampu mencukupi kebutuhan listrik untuk 130 rumah dan membantu warga dalam menghemat biaya listrik setiap bulannya. Panel surya memiliki banyak manfaat dalam berbagai sektor. Untuk itulah, pemerintah terus berinovasi dan mendorong penggunaan panel surya melalui PLTS atap. Dan salah satunya adalah program kerjasama antara Kementerian ESDM bersama United Nations Development Program Indonesia. Dalam hal ini secara khusus Kementerian ESDM bekerjasama dengan UNDP melalui proyek Market Transformation through Design and Implementation of Appropriate Mitigation Actions in the Energy Sector atau disebut dengan M3, telah menyusun program insentif PLTS atap yang berasal dari dana hibah Sustainable Energy Fund. Hibah ini dimaksudkan untuk menarik minat lebih banyak konsumen listrik dengan memberikan keringanan pada biaya investasi PLTS atap untuk mencapai nilai keekonomiannya, sehingga dapat mendorong pemasangannya secara masif. Penyaluran hibah sebanyak 114,4 miliar rupiah ini disalurkan melalui kerjasama dengan Badan Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup yang disiapkan untuk 130 pelanggan PT PLN Persero, mulai dari rumah tangga, sosial, bisnis, dan industri, serta UMKM. Meski implementasi pemasangan PLTS atap baru mencapai 48,79 MW pada bulan Desember 2021 lalu, dengan 4.794 pelanggan yang tersebar di seluruh Indonesia, namun pemerintah berharap bahwa jumlah pemasangan pembangkit listrik surya atap ini akan semakin masif. Karena pemberian insentif ini sejatinya untuk mendukung transisi energi mencapai net zero emission sekaligus menciptakan perubahan perilaku dan penurunan emisi gas rumah kaca yang akhirnya berimbas pada kehidupan
di bumi ini. Dipersembahkan oleh Baru bihunku rasa asam pedas dari bahan alami dengan jagung dan beras pilihan, tanpa pewarna, tanpa proses penggorengan. Jelas banget lembutnya. Jelas banget enaknya. Bihunku, pilihan jelas banget. We won't ever see the planet. I want to be honest with him. About everything. He can't protect you. Protect us from what? Baru bihunku rasa asam pedas dari bahan alami dengan jagung dan beras pilihan, tanpa pewarna, tanpa proses penggorengan. Jelas banget lembutnya. Jelas banget enaknya. Bihunku, pilihan jelas banget. dipersembahkan oleh Anda masih di Green Talk pemirsa, dan kali ini telah bergabung Bapak Joko Hendrato, Direktur Utama Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup BPDLH. Lalu kemudian ada juga Ibu Verania Andria, Senior Advisor for Sustainable Energy UNDP Indonesia. Pak Joko, ini kalau kita lihat terkait dengan PLTS atap ini sendiri dari BPDLH, ini bagaimana tentunya perannya Pak dalam implementasi insentif PLTS atap ini? Baik, terima kasih Mbak Elisa. Kalau kita menyimak dari apa yang disampaikan oleh Bu Febi ya dan Mas Antoni tadi, menurut saya sangat menarik ya. Pertama jelas dari Bu Febi menyampaikan bahwa kita bisa menyimpulkan apa yang Bu Febi tadi bahwa PLTS atap ini kaitan sangat erat dengan apa yang kita sedang tanganin atau kita memang pemerintah maknakan berdirinya BPDLH, yaitu untuk pengendalian perubahan iklim. Dan untuk salah satunya adalah peningkatan penerapan efisiensi energi, energi terbarukan, dan konservasi energi. Memang fungsi kita lebih pada sebagai akselerator, sebagai hub yang mempertemukan antara pihak-pihak kira-kira gitu, yang mempunyai kebutuhan terhadap hal-hal yang terkait dengan lingkungan dan pihak-pihak lain yang mempunyai kebutuhan untuk menyalurkan dana terhadap lingkungan ini gitu. Nah, kita sebagai hub itulah fungsinya kita terkait dengan PLTS ini. Itu yang pertama. Yang kedua, didirikannya BPDLH ini memang konteksnya adalah memang berasal dari pemerintah yang which is kalau mau digarisbawahi adalah kita bukan suatu lembaga yang berorientasi pada profit. Jadi memang fungsinya sebagai akselerator tadi betul-betul kita hanya mempertemukan, menjalankan agar semuanya bisa berjalan dengan baik dan semua manfaat yang tadi sampaikan Mas Antoni itu bisa terwujud. Yang ketiga tentu ya tadi saya tegaskan lagi ya sebagai suatu lembaga pemerintah dan kita ini bukan berorientasi bisnis, tetapi walaupun bukan berorientasi bisnis, tapi kita memang dalam platform yang memang platform bisnis. Sehingga kita memahami gitu aturan-aturan bisnis gitu kira-kira. Kita lembaga pemerintah, namun platform hukum kita peer to peer dengan platform hukum bisnis. Ini yang fungsi kita untuk menjadi jembatan tadi. Oke, baik. Nah, kalau tadi masih membahas soal insentif PLTS ini, mungkin saya ke Bu Rara. Bu Rara, ini kalau kita lihat dari program insentif PLTS atap ini kan dilaksanakan oleh UNDP bekerja sama juga dengan DJEB TKE. Ini kan pasti memiliki tujuannya seperti apa. Nah, ini boleh dibahas juga terkait dengan hal ini, Bu Rara. Iya. Terima kasih Mbak Eliza. Jadi tujuan dari pemberian insentif PLTS atap ini tentunya sebagai lembaga partner pembangunan pemerintah Indonesia, kami dari UNDP mendukung program prioritas nasional.
Dan khususnya dalam hal ini adalah program pencapaian target bauran energi, meningkatkan kontribusi dari energi terbarukan. Tadi disebutkan ada target 23% ya Mbak Eliza ya, dan jadi tujuan utamanya adalah mendukung program pemerintah untuk meningkatkan kontribusi dari energi terbarukan di dalam sistem energi Indonesia. Oke, siapa aja sih Mbak Rara memang dilibatkan dalam program ini? Yang dilibatkan banyak pihak ya Mbak. Yang pertama tentunya partner government kita adalah Kementerian Energi, Kementerian SDM, khususnya Dirjen EBTKE untuk di partner utamanya. Okay. Lalu kemudian ada Pak Joko, timnya Pak Joko di BPDLH sebagai pengelola dana lingkungan hidup, karena bagaimanapun juga program insentif PLTS Atap ini adalah hibah yang diberikan oleh Global Environment Facility melalui UNDP bagi pemerintah Indonesia, yang tujuannya bukan hanya untuk energi terbarukan sebetulnya, tetapi juga penanganan perubahan iklim. Nah, jadi pas kan namanya memang untuk hibah penanganan perubahan iklim, dan kita bekerja sama dengan BPDLH. Okay. Lalu selain itu tentu saja program ini nggak mungkin berjalan tanpa kerjasama dengan pelaku usaha. Nah, di sini nih Pak Antoni dan IC sebagai bisnis community juga berperan penting. Jadi itu 3 partner terbesar dalam program insentif Atap ini, Mbak. Oke, nah kalau tadi Pak Antoni disebut, berarti kan ini saya ingin tahu kalau ini apa mungkin Pak Antoni ya, bisa dikatakan seberapa besar mungkin insentif atau program insentif PLTS Atap ini dapat menarik minat untuk pemasangan PLTS Atap ini menurut Anda? Jadi sebelumnya saya apresiasi. Saya pikir Pak Joko, Bu Feby itu relevan sekali Mbak. Jadi konteks negara hadir dalam bentuk framework bahwa bisnis entity harus hidup, bahwa UMKM harus bertumbuh, bahwa ada keekonomisan yang harus dicapai lebih cepat. Nah ini saya kira kata kunci untuk kita bersama-sama bergotong royong membantu pemerintah mencapai pencapaian 23%. Nah dengan program ini kita secara fundamental sangat support dan sangat apresiasi. Karena menurut kami ini akan memperkecil pengembalian modal pada saat pengguna atau masyarakat akan memasang PLTS Atap. Jadi pada saat masyarakat membeli itu kan ada waktu-waktu tertentu ya Bu Elisa ya, balik modalnya katakanlah 7 tahun gitu, 6 tahun lebih sampai 7 tahun. Nah dengan ada potongan-potongan ini itu akan mempercepat. Sehingga pada saat orang memasang PLTS Atap, tentu mereka akan dapat pengembalian modal dan keyakinan bahwa investasinya bisa kembali lebih cepat dan membuat biaya yang diinvestasikan lebih ringan. Saya kira itu yang key wins ya, meskipun nanti tentu dalam implementasi kita banyak penyempurnaan yang akan dievaluasi bersama-sama dengan para mitra kami, dengan stakeholder, tapi saya rasa narasi dan willingness dari pemerintah untuk mengakomodir ini kita harus apresiasi dan dorong penuh. Oke, willingness ini saja sudah diapresiasi. Artinya kalau memang nanti berjalan dengan baik, tentunya ini dampaknya tadi tidak hanya hal-hal yang menjadi keuntungan sebagian pihak, tapi ini bisa untuk seluruh Indonesia sebenarnya ya. Nah ini kan kalau Pak Joko, kalau tadi dikatakan oleh Pak Antoni, negara harus hadir. Nah tapi apakah memang ini menjadi bisa dikatakan bahwa ini menjadi nilai tambah dari kerjasama dengan BPDLH dalam pelaksanaan tadi implementasi untuk insentif PLTS Atap ini, Pak Joko? Baik, menarik sekali nih Mbak Elisa. Tapi sebelum saya jawab Mbak Elisa, ini saya akan quote dulu apa yang disampaikan oleh Mbak Rara tadi. Menurut saya menarik. Yang dilibatkan banyak pihak. Itu kan kira-kira kuncinya ini seluruhnya ini. Dan tadi juga digarisbawahi oleh Mas Antoni bahwa ini harus secara ekonomi harus menguntungkan. Kira-kira harus reachable secara ekonomi lah, secara size-nya juga akan mestinya dapat dijangkau. Itu kan kira-kira gitu. Nah, disinilah saya ingin menyampaikan beberapa bahwa pertama, BPDLH ini didirikan dengan ya pengarahnya itu dari 10 kementerian. Ini yang menarik. Dari seluruh KL, kalau boleh saya bilang nih, yang terlibat di dalam baik langsung maupun tidak langsung di dalam lingkungan hidup. Yang menangani soal lingkungan hidup.
Sehingga ini menjadi sesuatu yang sangat bisa kita kombinasikan. Bayangkan saya ingin menyampaikan apa yang disampaikan Pak Antoni tadi. UMKM itu tidak hanya memerlukan ya, dalam usahanya itu hanya satu sektor, misalnya energi saja, bukan hanya itu. Ya, UMKM juga berurusan kadang-kadang dengan suatu sektor ya, dengan suatu produk tertentu yang terkait dengan lingkungan hidup. Misalnya kalau kita mengatakan UMKM tentang furniture misalnya, betul kan? Dia terkait dengan lingkungan, terkait dengan kehutanan. Nah, kami juga memiliki ya KL yang mengenai pengarah kami yang mengampu tentang lingkungan ini tadi yang berasal dari kehutanan misalnya. Nah, kami bisa melalui kami ya kerjasama dengan kita ini, kita bisa memblended ini sumber-sumber dana tadi. Yang tadi satu ini berasal untuk keperluan energi, di sisi lain juga kami mendapatkan sumber dana lain berasal dari kehutanan yang sektor-sektor ini. Ya, jadi di kita ini kalau bekerja sama dengan kita, nilai tambahnya adalah bahwa kita ini multi source dan multi purpose. Itu kira ujungnya. Dengan demikian kami bisa menawarkan banyak hal terhadap kerjasama dengan kita ini. Kira-kira itu yang kami sampaikan. Itu pertama. Kedua, kita ini trusty dibangunnya karena trusty. Jadi fungsi kami ini benar-benar hanya menjadi titipan sanksi untuk kami mengkombinasikan. Sebagai trusty maka kita bisa menjadi hub. Gitu kira-kira. Ya, bisa menjadi hub oleh seluruh pihak di sini. Tanpa saya sampaikan kembali lagi tadi ya, fungsi kita bukan untuk private oriented. Sehingga menjadi hub ini akan menguntungkan semua pihak yang akan terlibat dengan kita. Itu kira-kira mungkin yang bisa saya sampaikan, Pak. Oke, baik. Kita akan lanjutkan perbincangan ini, Bapak dan Ibu. Pemirsa, tetaplah bersama kami dalam Green Talk. Dipersembahkan oleh Baru Bihunku rasa asam pedas. Dari bahan alami dengan jagung dan beras pilihan. Tanpa pewarna, tanpa proses penggorengan. Jelas banget lembutnya. Jelas banget enaknya. Bihunku, pilihan jelas banget. Wah, dia bohong lagi sama aku. Kemarin aku lihat dia. Semudah itu dia. Dia janji sama aku. Ih, awas. First Media, tayangannya beneran tanpa batas. Baru Bihunku rasa asam pedas. Dari bahan alami dengan jagung dan beras pilihan. Tanpa pewarna, tanpa proses penggorengan. Jelas banget lembutnya. Jelas banget enaknya. Bihunku, pilihan jelas banget. Investor Daily, inspirasi dalam investasi. Dipersembahkan oleh Kembali bersama kami dalam Green Talk. Bu Feby ini kita tahu bahwa sebelumnya ada Permen PLTS Atap yang lama, yaitu Permen SDM nomor 16 tahun 2019. Dengan ini ada Permen yang paling baru, koreksi bila saya salah, ini adalah Permen SDM nomor 26 tahun 2021 terkait dengan PLTS Atap juga. Apa yang membedakan antara dua permen ini, Bu? Jadi memang dalam rangka menarik minat masyarakat untuk bisa memasang PLTS Atap, pemerintah telah melakukan revisi terhadap regulasi PLTS Atap ini. Jadi di beberapa perubahan kita lakukan di Peraturan Menteri SDM yang terkini, yaitu Permen SDM nomor 26 tahun 2021 tentang PLTS Atap yang terhubung pada jaringan tenaga listrik pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum. Namanya cukup panjang ini memang. Jadi beberapa perubahan di dalam dari sisi substansi di dalam permen tersebut adalah yang pertama sekali, kalau di regulasi sebelumnya ketentuan ekspor listrik itu diakuinya 65%. Nah, di peraturan yang baru ini kita jadikan 100%. Jadi ini diharapkan bisa lebih meningkatkan minat masyarakat, lebih atraktif untuk menarik minat masyarakat untuk bisa ikut berkontribusi dalam pemasangan PLTS Atap. Kemudian di regulasi sebelumnya, kelebihan akumulasi selisih tagihan itu dinihilkan semula 3 bulan
Nah, sekarang menjadi 6 bulan. Jadi kalau kita memasang PLTS atap, kemudian sisa yang tidak kita pakai itu akan kita kirim ke jaringan. Kemudian nanti kalau misal dalam waktu 1 bulan diakumulasi ada sisa, nah sebelumnya itu tidak dinihilkan selama 3 bulan. Nah sekarang di aturan baru itu selama 6 bulan. Jadi kita memperpanjang waktu penihilan dari kelebihan-kelebihan dari pembangkit yang dihasilkan. Nah kemudian juga jangka waktu permohonan PLTS atap ini yang semula 15 hari, kita percepat menjadi 12 hari. Ini khususnya yang memerlukan perubahan PJBL. Dan maksimal hanya 5 hari untuk yang tanpa perubahan PJBL. Kemudian juga mekanisme pelayanan di regulasi baru ini akan berbasis aplikasi. Kalau sebelumnya itu masih secara manual. Kemudian juga kita melakukan perluasan. Jadi ini tidak hanya untuk pelanggan PLN saja, tetapi juga bisa dimanfaatkan oleh pelanggan di wilayah usaha non-PLN. Kemudian juga dari regulasi ini juga nanti akan ada pusat pengaduan sistem PLTS atap untuk menerima dan menindaklanjuti pengaduan atas implementasi PLTS atap. Kemudian juga yang menarik, pelanggan PLTS atap ini dan juga pemegang IUPTLU-nya dapat melakukan perdagangan karbon. Nah ini beberapa regulasi perbaikan yang kita harapkan nantinya bisa lebih atraktif. Baik, kembali ke Bu Rara. Bu Rara kalau tadi lihat bahwa sudah ada Permen SDM yang baru ini yang memang dibuat untuk menarik minat masyarakat terkait dengan PLTS atap ini. Tapi juga kita lihat adanya insentif ini juga diharapkan juga bisa lebih membuat masyarakat tertarik. Tapi sebenarnya siapa sebenarnya target yang diharapkan yang dapat menerima untuk program insentif ini, Bu Rara? Ya, jadi untuk target penerima insentif ini pertama adalah pelanggan PLN. Jadi memang tadi kita memanfaatkan adanya Permen SDM ini untuk percepatan PLTS atap. Jadi memang difokuskan untuk para pelanggan PLN. Bukan misalnya di daerah-daerah di desa terpencil gitu ya, itu bukan menjadi target utama. Nah dari pelanggan PLN ini ada kategori-kategori pelanggan residensial, kemudian bisnis, industri dan juga sosial yang menjadi target utama. Tidak semua, karena yang ingin digerakkan adalah segmen-segmen pelanggan PLN yang belum bergerak untuk berinvestasi di PLTS atap. Jadi kalau misalnya kita lihat ada kategori yang menjadi target penerima insentif ini ada di website isurya.mtre3.id. Nah, di sana akan kelihatan siapa yang menjadi target utama dari kelompok pelanggan PLN ini. Tapi tentunya kita juga melihat bagaimana pergerakan dari ketertarikan masyarakat dari kelompok pelanggan ini sehingga memang dengan BPDLH dan SDM kita akan melihat dalam setiap 4 bulan atau maksimum 4 bulan apakah memang kategori ini perlu diganti gitu untuk menyesuaikan dengan ketertarikan pasar. Tapi pada prinsipnya yang ingin ditargetkan adalah kelompok-kelompok yang belum bergerak untuk investasi di PLTS atap. Oke, kelompok-kelompok yang belum bergerak ke investasi ke PLTS atap ini. Apa sih Bu sebenarnya kalau datanya sendiri apa yang memang mereka masih enggan atau belum mau terjun ke PLTS atap ini? Mungkin saya tadi refer ke Pak Antoni ya. Jadi keekonomian. Pertama, masih mahal nih gitu kan biaya untuk memasang PLTS atap misalnya di rumah. Nah, kemudian yang kedua juga belum banyak informasi yang mencapai pada kelompok-kelompok masyarakat ini maupun misalnya untuk yang bisnis atau industri itu di yang skala menengah ke bawah gitu. Nah, mengenai skema-skema pembiayaan yang sudah juga sekarang ditawarkan oleh perusahaan pemasang PLTS atap atau perbankan gitu ya. Lalu informasi mengenai misalnya dari Permen SDM sendiri, apa sih keuntungan dari ekspor impor
Ada skema ekspor impor dengan PLN untuk listrik yang dihasilkan dari PLTS atap. Nah, informasi ini juga menurut saya belum dipahami dengan luas, sehingga belum kelihatan nih kalau saya mau invest awalnya 17 juta gitu ya, misalnya untuk 1 kilowatt peak. Nah, berapa lama sih itu akan kembali? Berapa banyak sih pengurangan biaya listrik tiap bulannya? Gitu. Jadi menurut saya di sana masih ada masalah. Kenapa segmen pasar ini belum bergerak, Mbak? Tapi sebenarnya kalau secara persyaratan, Bu Rara, ini persyaratan utama bagi calon penerima insentif ini apa sih, Bu? Ya, jadi yang pertama tadi kan itu kelompok targetnya. Nah, kalau misalnya kelompok target itu ingin mendapatkan insentif, yang ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama, pemohonnya itu ini sistemnya adalah performance based. Jadi cashback gitu ya Mbak insentifnya. Pasang dulu, baru kemudian bisa mengajukan insentif untuk mendapatkan cashback. Kenapa skemanya seperti ini? Kenapa nggak di awal dikasih gitu? Karena kami dari UNDP juga ingin sekali mengajak masyarakat secara umum untuk berkontribusi nih ke penanganan perubahan iklim, kepada pengurangan emisi. Jadi ayo tunjukkan niat kita sama-sama, niat yang baik akan mendapat reward gitu. Nah, jadi yang pertama, pemohon itu memang sudah memasang, tetapi belum beroperasi per 1 Desember 2021. Kemudian yang kedua syaratnya, setiap pemohon itu harus mencantumkan ID pelanggan PLN-nya sehingga kita bisa melihat dia masuk kategori yang mana, karena beda-beda tuh insentifnya untuk setiap kelompok pelanggan, dan juga mengajukan NIK, NIB kalau misalnya dia adalah dari bisnis atau industri, dan setiap pemohon ini hanya boleh mengajukan 1 per kategori. Jadi nggak bisa misalnya 1 orang kemudian mengajukan 10 rumah gitu misalnya. Ada 10 rumah ya. Lalu, nah kenapa? Karena kita pengen sebanyak mungkin yang berpartisipasi dan mendapatkan manfaat di sini. Nah lalu yang ketiga, ya tapi sebetulnya detailnya itu ada di website, semua lengkap ada di sana, dan tidak sulit juga untuk dipenuhi untuk bisa menjadi penerima insentif ini. Oke, apalagi tadi ya kalau kata Bu Feby semuanya sudah dimudahkan kok. Nah sekarang dibantu juga nih sekarang ya dengan insentif ini, jadi makin membuat niat baiknya semakin terlaksana ya, biar dapat cashback kalau kata Mbak Rara nanti. Oke, saya kembali Pak Joko. Pak Joko, ini kalau dilihat juga sebenarnya balik lagi, apa sih mungkin manfaat yang bisa dirasa? Ini kan jadi salah satu yang memang menjadi masalah adalah ketidaktahuan informasi terkait dengan hal ini, terkait dengan PLTS atap. Mungkin Anda bisa menginformasikan Pak Joko, apa manfaat yang dapat diterima oleh penerima atas adanya program insentif PLTS atap ini, Pak Joko? Nah, ini tentu kenikmatan yang paling utama adalah ternyata dalam risetnya Mbak Rara itu, yang saya sebelumnya juga pertanyaannya sama persis saya ajukan sebelum saya diberikan mandat oleh Mbak Rara sama Bu Feby ini, manfaatnya apa sih kepada masyarakat, ya, kira-kira gitu. Beliau menyampaikan kira-kira dari hasil perhitungan itu, kalau masyarakat menggunakan ini maka mereka bisa save gitu, kira-kira bisa save pengeluaran untuk listrik ini sangat cukup lumayan gitu loh. Sangat cukup lumayan tuh ada yang bisa sampai 30% kalau nggak salah seperti itu. Betul nggak Pak Rara? Itu yang kira-kira yang disampaikan beliau sama Bu Feby ini. Jadi menurut saya kalau kemudian sama Bu Feby ini juga pelaksanaannya ataupun insentif ini dipercepat, maka masyarakat juga akan lebih cepat mendapatkan manfaat ini. Dan akhirnya bisa menikmati pengurangan biaya listrik lebih cepat. Itu kira-kira manfaatnya yang bisa dirasakan oleh masyarakat secara umum nantinya ya. Itu yang mungkin saya catat dari beberapa diskusi ini tadi, Mbak Elisa. Mungkin itu Mbak Elisa. Oke, baik. Baik, kita akan lanjutkan perbincangan ini. Pemirsa, tetaplah bersama kami dalam Green Talk. Dipersembahkan oleh
Baru Bihunku rasa asam pedas. Dari bahan alami dengan jagung dan beras pilihan. Tanpa pewarna, tanpa proses penggorengan. Jelas banget lembutnya. Jelas banget enaknya. Bihunku, pilihan jelas banget. Kamu kenapa lagi sih? Lagi aku sering gagal gara-gara kamu. Aku juga jadi susah mau tiktokan. Janjinya internet tambah batas. Lebih. Stop! Pakai First Media aja, Ma, Pa. Internet tanpa kuota bisa on terus. Kenapa dari dulu aja ya? Iya. Password Wi-Fi-nya apa? Joget dulu dong. Baru Bihunku rasa asam pedas. Dari bahan alami dengan jagung dan beras pilihan. Tanpa pewarna, tanpa proses penggorengan. Jelas banget lembutnya. Jelas banget enaknya. Bihunku, pilihan jelas banget. Dipersembahkan oleh Baik, saya kembali ke Bu Feby. Bu Feby, terkait dengan periode Bu Feby, apakah periode terkait dengan waktu proses, tunggu, lalu kemudian instalasi ini terkait dengan pengadaan KWH Ekstrim melalui PT PLN Persero, ini diseragamkan atau seperti apa Bu di setiap wilayah Indonesia? Iya, memang harapan kita ini bisa kita seragamkan ya, dan waktu prosesnya juga seperti yang saya sampaikan sebelumnya ya. Ini bisa kita perpendek lah. Dan kalau kita lihat kepada peraturan Menteri SDM nomor 26, di sini juga kita sudah mewajibkan agar IPLTU itu wajib untuk menyediakan dan juga memasang KWH ekspor impor energi listrik bagi pelanggan PLTS atap. Ini paling lambat 15 hari sejak SLO atau sejak dokumen pemenuhan kewajiban SLO diterima oleh pemegang IUPTLU dari pelanggan PLTS atap. Dan kemudian juga diharapkan pemegang IUPLTU dapat menyesuaikan pelaksanaan pengadaan yang selama ini menjadi penyebab terlambatnya pemasangan meter KWH ekspor impor. Kemudian juga di dalam aplikasi pelayanan PLTS atap yang sedang kami kembangkan dan juga dikembangkan bersama-sama dengan PT PLN. Nah, salah satu informasi yang harus ditampilkan adalah ketersediaan dari KWH ekspor impor. Jadi masyarakat juga bisa tahu kira-kira saat ini ada berapa banyak sih KWH ekspor impornya. Jadi kira-kira akan antri atau tidak. Harapan kami memang melalui Permen 26 ini pelayanannya bisa lebih baik, Mbak. Oke. Nah, ini Bu Feby, ini kita tahu ada beberapa persyaratan juga terkait dengan EPC pemasangan PLTS ini yang memang harus sudah memiliki izin usaha, Bu. Ini apa sih, Bu? Kenapa alasan terkait dengan hal ini? Mengapa harus ada alasan persyaratan ini, Bu? Nah, ini sebenarnya sesuai amanat Undang-Undang Ketenagalistrikan ya, yang kemudian juga diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja, khususnya di pasal 16 itu memang disebutkan bahwa usaha jasa penunjang tenaga listrik yang dilaksanakan oleh badan usaha, baik itu badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, badan layanan umum, dan juga koperasi yang memiliki sertifikasi, itu harus memiliki sertifikasi, klasifikasi, dan kualifikasi. Kemudian perusahaan-perusahaan itu, perusahaan-perusahaan khususnya yang membangun ataupun memasang PLTS, ini harus memiliki sertifikat badan usaha, dan juga izin usaha jasa penunjang tenaga listrik. Nah, ini dalam rangka kita menjamin keandalan dan keamanan sehingga nanti konsumen juga bisa nyaman lah. Kemudian juga ini dalam rangka pembinaan kami, Mbak, kepada para stakeholder ya. Jadi mereka memang harus mempunyai izin sehingga terdaftar, kita juga gampang untuk melacaknya. Baik. Demikian, Mbak. Baik. Pak Antoni, tanggapan Anda sendiri terkait dengan apakah memang kategori pelanggan PLN yang ditargetkan sebagai penerima insentif PLTS atap ini menurut Anda sudah mewakili kondisi pasar dan juga dari pemasangan PLTS atap ini kah yang masih pasif, bisa dikatakan seperti itu, Pak Antoni? Baik, terima kasih Mbak Eca. Jadi kalau kita perhatikan memang merujuk ke riset ya dari ISR, salah satu lembaga independen think tank, itu memang kaum yang dibantu atau diberi
subsidized cost lah kalau saya bilang ya, meskipun secara teknis redaksionalnya insentif. Ini adalah orang-orang yang early adopter. Jadi mereka punya ketertarikan ke teknologi, mereka mau masuk tapi masih dalam kondisi pikir-pikir, kira-kira gitu Bu. Nah, untuk hal itu menurut kami kategori-kategori yang disupport itu sebenarnya sudah cukup baik. Ada UMKM, ada 1.300 sampai 5.500, sehingga ini menyentuh ke masyarakat early adopter tadi. Cuman kalau boleh sedikit memberi masukan, karena ini kan tentunya akan rolling ya ke Bu Rara, mungkin bisa dipertimbangkan Bu, agar itu tidak hanya misalnya maksimal 2 KP, katakanlah pengguna yang mau menggunakan 5. Nah kalau bisa ini kita fullkan, jadi supaya mereka juga nanti tergerak untuk memaksimalkan potensi dari kapasitas listrik sesuai dengan Permen 26. Nah kalau di luar itu saya pikir banyak sekali ya tadi seperti kata Pak Joko, ini kan pekerjaan stakeholder banyak ya Bu ya, artinya kalau kita bicara pemerataan pengguna, ini sebetulnya Indonesia masih jauh sekali dari hibah yang sekarang disediakan. Artinya Pak, kami mungkin dari asosiasi Pak meneruskan amanah teman-teman Pak ini Pak. Mohon agar bisa disupport Pak, agar lebih banyak lagi Pak nanti yang bisa insentif ini bisa tumbuh sehingga industrinya juga bisa berkembang pesat Pak. Terima kasih Bu Elisa. Oke, nah ini bisa mungkin ditanggapi Mbak Rara tadi ya. Mungkin nggak sih bagaimana jika permintaan di luar dari kategori itu atau kelompok pelanggan ini ingin memohon insentif ini kira-kira bisa nggak sih? Atau karena kalau tadi kata Pak Antoni bisa jadi ini pasarnya juga lebih besar sebenarnya. Ya, kita sekarang sudah melihat ya Mbak ya, dari proses aplikasi ini ada yang di luar kelompok kategori yang ditargetkan. Nah, kita akan lihat nanti dalam 1 putaran atau 2 putaran verifikasi, apakah memang kelompok ini tinggi keinginan untuk mendapatkan insentifnya sehingga kita bisa menambah kategori. Tadi permintaannya Pak Antoni, jangan 2 kilowatt dong yang diinginkan gitu kan, tambahin lagi gitu ya. Nah ini saya harus colek-colek Ibu Feby dan juga Pak Joko nih biar kita menambah pot dari Trust Fund untuk insentif ini, karena dana yang disalurkan oleh UNDP untuk insentif ini berasal dari Global Empowerment Facility untuk pemerintah Indonesia, ini memang belum besar. Jadi hanya sekitar 23 miliar untuk uji coba direct insentif langsung ini. Nah, kalau kita bisa melihat ini berhasil, kita bisa kemudian berdiskusi lebih lanjut dengan BPDLH, dengan ESDM, bahkan mungkin dengan Kementerian Keuangan, bagaimana pot ini bisa direplikasi dan diperbesar lagi sehingga bukan hanya mendorong pemasangan PLTS atap tapi juga menggerakkan ekonomi lokal melalui teknologi PLTS atap ini, Pak Eliza. Oke, baik. Nah ini colek-colek Bu Feby, Pak Joko dulu deh nih yang dicolek. Jadi gimana Pak Joko, kira-kira bisa nggak lebih dari 2 kilowatt? Karena nampaknya targetnya juga mungkin pasarnya akan lebih banyak. Mungkin dari yang pasif bisa jadi masif. Anda menurut tanggapan Anda terkait hal ini seperti apa Pak Joko? Ya, kalau dari kami nih Pak Elsa, saya sampaikan lagi Pak, fungsi kami sebagai satu kelembagaan yang menjadi ekosistem terbentuknya dalam lingkungan ini adalah kami ini sebagai trustee. Jadi yang utama dari kami adalah menjaga mandat dari pemberi dana, juga mandat dari para penerimanya juga. Itu sudah harus kami jaga betul. Kami tidak boleh keluar dari masalah mandatnya itu. Itu agar semua ini bisa kami menjadi akselerator, kami bisa menjadi moderator, atau kami juga bisa menjadi fasilitator. Itu kami jaga betul. Nah, terkait dengan hal-hal yang tadi dipertanyakan, kira-kira kalau di kelompok di luar syarat-syarat tadi, misalnya kategori ya, di luar kategori ya. Tapi kategori tadi kan sebenarnya berupa syarat-syarat atau beberapa itu ya. Nah ini yang kami sampaikan tadi, BPDLH mungkin saja misalnya nih UMKM tadi. Kalau UMKM dia suruh bayar dulu dengan modelnya Mbak Rara tadi sampaikan ya, ini kan ada result based payment, artinya mereka bayar dulu. UMKM suruh bayar segitu dulu juga kadang-kadang UMKM itu modal menjadi sangat ini, mengeluarkan uang lebih dahulu itu menjadi berat. Nah kami kemarin lagi diskusi ini karena baru putaran pertama juga baru inisiat dari Mbak Rara, jadi
diberikan juga sangat mepet, tapi kami kemarin terpikir untuk berdiskusi bagaimana kalau dimungkinkan dengan resource dengan source yang lain yang kami mungkin coba diusahakan, dimungkinkan UMKM ini diberi pinjaman juga. Karena dia sudah tahu untungnya menggunakan kira-kira gitu loh, menggunakan PLTS ini. Dimungkinkan nggak ini modal ini bisa di ini? Nah, SOS ini yang kami sekarang sedang coba usahakan dari sumber yang lain. Ada nggak yang bisa seperti itu? Karena memang fungsi kami adalah trustee tadi. Fungsi kami ini adalah mencarikan beberapa sumber yang lain. Kira-kira demikian. Oke. Tetapi prinsipnya kami tidak bisa merubah mandat. Itu kira-kira untuk menjaga trust tadi. Demikian Mbak Elsa. Baik. Kita masih ada satu segmen terakhir pemirsa dan tetaplah bersama kami dalam Green Talk. Dipersembahkan oleh Baru bihunku rasa asam pedas. Dari bahan alami dengan jagung dan beras pilihan. Tanpa pewarna, tanpa proses penggorengan. Jelas banget lembutnya. Jelas banget enaknya. Bihunku, pilihan jelas banget. Wah, dia bohong lagi sama aku. Kemarin aku lihat dia. Semudah itu dia. Dia janji sama aku. Ih, awas. First Media, tayangannya beneran tanpa batas. Baru bihunku rasa asam pedas. Dari bahan alami dengan jagung dan beras pilihan. Tanpa pewarna, tanpa proses penggorengan. Jelas banget lembutnya. Jelas banget enaknya. Bihunku, pilihan jelas banget. Hai penonton! Bukan sulap, bukan magic. Mega undian dari First Media, hadiahnya bikin manganga. Buat yang internetnya on, bisa dapetin iPhone, sepeda dan motor. Dan plusnya unit apartemen. Semua pelanggan bisa jadi pembanggaan. Yuk internet bebas, hadiahnya beneran tanpa batas. dipersembahkan oleh Ya, kita berada di segmen akhir pemirsa dan saya kembali ke Pak Antoni. Pak Antoni, melihat dari skema ini mulai dari kategori dan syaratnya, Anda melihat apakah mungkin ada sebuah potensi kendala dalam implementasi program ini menurut Anda, Pak Antoni? Baik, Mbak Elisa. Jadi yang utama ini sebetulnya kita apresiasi terhadap program ini yang menurut kami sangat-sangat positif. Tapi memang harus kita pahami bahwa banyak sekali masukan-masukan, surat maupun aduan. Karena tadi sudah disampaikan oleh Bu Febi bahwa regulator sebenarnya akan membuat pusat pengaduan PLTS atap ya Bu ya. Tapi memang sekarang sedang berproses dan mudah-mudahan kami doakan agar bisa segera rampung. Nah, sebelum itu terjadi, maka seperti kita ketahui syaratnya ini kan harus ada persetujuan dari PLN. Nah, mungkin ini juga menjadi satu catatan ya, sesuai dengan amanah organisasi nih Bu Febi dan Pak Joko yang saya hormati. Jadi memang banyak sekali permasalahan-permasalahan ini adalah di pangkal pada saat kita harus memenuhi persyaratan PLN. Ada beberapa pengguna itu bahkan menyampaikan kami dibutuhkan syarat-syarat yang agak kompleks ya Bu ya, kajian kelayakan operasi dan lain-lain, dan ada juga yang nggak dibalas. Nah ini mungkin PR-PR yang menjadi, saya nggak bilang masalah ya Bu Elisa, tapi tantangan kita semua. Karena pada akhirnya PLTS solar set adalah teknologi. Dan seperti kita ketahui, ini harus didukung karena banyak manfaatnya ketimbang hambatan yang akan dialami oleh masyarakat. Karena itu hambatan-hambatan teknis ini tentu kita tidak bisa jalankan sendiri ya. Seperti kita tahu ASI adalah asosiasi yang bermuara oleh multi stakeholder. Tapi kami juga mohon agar regulator, teman-teman di wilayah usaha juga bisa meneruskan. Karena regulasi ini kadang-kadang tidak sampai gitu Bu Elisa ke teman-teman di daerah. Nah, apabila diperlukan ASI siap untuk mendampingi dan meneruskan apa yang menjadi pokok-pokok dari Permen 26. Tentunya dengan mengindahkan aturan-aturan yang berlaku. Sehingga masyarakat itu dipermudah
prosesnya transparan, dan ujung-ujungnya makin banyak pengguna pasif menjadi masif. Kira-kira gitu, Bu Elisa. Oke, baik. Pak Joko, ini kan yang diharapkan bahwa kegiatan dari implementasi PLTS atap ini kan dapat mendukung kegiatan reduksi emisi gas rumah kaca nasional. Nah, tujuan yang memang diharapkan ini, Pak Joko, bagaimana bisa terjadi bila kita gabungkan dengan sosialisasi yang memang diberikan atau yang dikeluarkan sejauh ini? Very good question menurut saya itu Mbak Elisa. Tapi tadi sudah disampaikan sebenarnya secara nggak langsung oleh Pak Antoni ini. Beliau tadi menyampaikan bahwa regulasi ini belum tentu sampai di daerah, kira-kira itu. Artinya bisa saya tarik kesimpulan kira-kira ini persoalannya karena kadang-kadang masyarakat masih belum tahu saja manfaat dari ini mungkin gitu. Sehingga program ini nanti memang diharapkan oleh Mbak Rara dan Bu Febi ini menjadi suatu alat untuk merubah behavior kan kira-kira gitu setelah tahu kan kira-kira kan itu. Nah behavior untuk apa? Tadi sampaikan oleh Bu Febi tadi bahwa manfaat daripada PLTS itu sudah clear hubungannya dengan masalah iklim, ya masalah climate change ya. Dan ini juga masalah tadi sampaikan Bu Febi bahkan ini nanti ya efek dari ini bisa digunakan untuk perdagangan karbon. Kira-kira gitu kan. Betul kan? Tadi kan disampaikan seperti itu kan. Ya. Jadi tentu manfaat yang akan dan potensi yang akan ini untuk terkait dengan masalah reduksi emisi sudah sangat clear sekali kan. Gitu. Jadi hubungannya kan baik langsung maupun tidak langsung itu akan mengarah ke sana. Walaupun dalam sisi tadi sampaikan Mbak Rara, ukuran sekarang mungkin nggak besar. Tetapi bahwa efek multipliernya atas regulasi yang mulai diketahui, yang tadi belum tahu menjadi tahu, ya yang belum memahami kenikmatannya menjadi nikmat itu akhirnya akan bergulir ke masyarakat secara menyeluruh nantinya. Dan kemudian tentu berefek kepada utamanya tadi karena ini ujungnya adalah penggunaan karbon yang semakin baik gitu kira-kira gitu. Maka ini akan berpengaruh langsung kepada reduksi kegiatan reduksi emisi gas rumah kaca. Kira-kira ini. Mbak Rara, ini kan kita tahu bahwa insentif ini atau program insentif ini akan berakhir di tahun ini, di tahun 2022. Apa yang memang diharapkan tentunya oleh UNDP, Mbak Rara? Kami tentunya berharap dari program ini kita bisa menemukan satu skema bagaimana bisa mengajak seluruh lapisan masyarakat itu bergerak menuju transisi energi yang lebih bersih. Jadi paradigma yang sekarang bahwa itu adalah seolah tanggung jawabnya pemerintah atau sekarang adalah private sector gitu ya yang harus bergerak. Nah itu perlu digeser. Setiap individu sekarang itu bisa berkontribusi untuk penanganan perubahan iklim dan juga berkontribusi pada pembangunan yang berkelanjutan. Nah jadi kami berharap dengan satu prototyping nih ya Mbak ya, dengan insentif 1 tahun ini kita bisa belajar bagaimana skema ini kemudian bisa diadopsi oleh pemerintah dengan sumber dana yang lebih besar lagi dan bisa menggerakkan seluruh kelompok lapisan masyarakat untuk memasang PLTS atap dan juga menggerakkan perekonomian. Jadi ujungnya kami berharap demonstrasi prototyping 1 tahun ini bisa direplikasi dan diadopsi menjadi lebih besar lagi, Mbak. Oke, baik. Bagaimana dengan Bu Febi? Ini kan kita lihat apakah dengan adanya atau akan ada nggak sih potensi mungkin keberlanjutan Bu Febi dari program insentif yang menggunakan sumber pendanaan ini? Karena kalau kita lihat tadi ya, sebenarnya ini satu hal yang baik, yaitu ingin mengubah behavior kita terkait dengan hal ini. Ya, ini memang kalau kita melihat insentif PLT Startup ini kan memang merupakan pilot project kita lah untuk bisa memberikan insentif kepada para pelanggan yang nanti akan memasang PLT Startup dalam rangka kita meningkatkan keekonomiannya. Nah, sambil jalan nanti kami juga akan melakukan review untuk program ini. Dan jika dari hasil review ternyata memang benefit dari program ini lebih besar dan bisa memberikan manfaat yang lebih, tentunya program ini bisa kita lanjutkan dan kita replikasi. Jadi tidak hanya untuk proyek-proyek pembangkit yang berbasis tenaga surya, mungkin juga bisa kita kembangkan
skema-skema untuk proyek-proyek EBT lainnya. Nah, ini kita juga akan berupaya untuk bisa mencari sumber pendanaan hijau lainnya, apakah itu nanti blended finance atau dari sumber-sumber dana lain yang ada. Nah, harapan kami nanti BPDLH yang sudah mengikuti selama setahun ini, tentunya juga sudah mempunyai pengalaman bagaimana mengelola dana ini. Harapan kami akan lebih mudah buat kita nanti untuk bisa mengembangkan lebih lanjut lah, sehingga sustainability dari program-program insentif ini bisa berjalan dengan baik. Dan kami juga mengharapkan partisipasi semua pihak ya dalam upaya transisi energi, karena memang pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Jadi harapan kami semua komunitas, semua stakeholder bisa sama-sama bersinergi untuk bisa mewujudkan upaya transisi energi. Terima kasih Mbak Eliza. Baik, terima kasih Bu Feby, dan sebelumnya terima kasih Pak Joko serta Bu Rara dan juga Pak Antoni atas diskusinya di Green Talk ini. Semoga tentunya pengembangan PLTS Atap ini bisa membantu mengejar target bauran energi baru terbarukan Indonesia. Pemirsa, jaga bumi, selamatkan masa depan. Saya Eliza Hasan pamit. Terima kasih dan sampai jumpa. Dipersembahkan oleh ketika keadaan mendadak berubah, saat kita hanya bisa berjalan pelan atau dihentikan, aspirasi kita ditahan, bahkan dipadamkan. Tapi percayalah, dalam setiap keterbatasan akan ada harapan. Bersama LinkNet, mari bertransformasi, raih keberhasilan baru. Mendukung transformasi infrastruktur demi ciptakan integrasi jaringan dan konektivitas tanpa batas. Mendukung transformasi digital bisnis Anda. Tingkatkan efisiensi dan proteksi. Mendukung transformasi sistem komunikasi untuk mendobrak limitasi. Menjadi rekan yang andal dan berdedikasi. Berbekal pengalaman dan solusi pasti. Mari rajut mimpimu. Wujudkan rencana besarmu. LinkNet, transformasi pasti. Anda menyaksikan News Update pemirsa. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyatakan Kementerian Kesehatan siap untuk menjadi mediator konflik antara Ikatan Dokter Indonesia atau IDI dan Dokter Terawan. Hal ini merupakan tanggapan Menteri Kesehatan atas pemberhentian Terawan sebagai anggota IDI. Kementerian Kesehatan akan memulai dan membantu proses mediasi antara IDI dan anggota-anggotanya agar komunikasinya baik, sehingga situasi yang terbangun akan kondusif. Dan kita bisa kembali menyalurkan energi, waktu kita, dedikasi kita, kegiatan-kegiatan yang memprioritaskan untuk membangun masyarakat Indonesia yang lebih sehat. Tilang elektronik di jalan tol akan resmi diberlakukan 1 April mendatang di jalan tol Trans Jawa dan Trans Sumatera. Untuk ITLE, pelanggaran overload kapasitas akan diberlakukan di Trans Jawa, sementara pelanggaran overspeed diberlakukan di Trans Jawa dan juga Trans Sumatera. Korlantas Polri memastikan sosialisasi penerapan tilang elektronik di Tol Trans Jawa dan Tol Trans Sumatera sudah dilakukan sejak 1 Maret lalu dan akan dilaksanakan hingga akhir Maret.
Mulai Jumat 1 April 2022, sebanyak 244 kamera ITLI nasional persisi akan diimplementasikan. Mekanisme penindakan sama, yaitu pelanggaran yang terdeteksi akan masuk ke back office Korlantas, kemudian diproses, divalidasi, dan diverifikasi. Setelah itu akan dikirimkan surat konfirmasi kepada pelanggar baik melalui website bagi yang sudah mendownload ITLI maupun secara fisik ke alamat yang bersangkutan. Setelah ada konfirmasi, kewajiban selanjutnya adalah membayar denda tilang. Baik ya, jadi untuk etle yang terintegrasi dengan tol, ada 2 jenis pelanggaran yang akan kita berlakukan. Yang pertama adalah pelanggaran overload, ya, ini di tol Trans Jawa, ya. Kemudian yang kedua pelanggaran overspeed, ini ada di tol Trans Jawa dan Trans Sumatera. Kita sudah melakukan sosialisasi sejak dilaksanakan 1 Maret ya kalau tidak salah. 1 Maret sesuai dengan peraturan KAKOR itu 30 hari untuk sosialisasi yang nanti akan habis di 31 Maret ya untuk sosialisasi. Tanggal 1 April artinya ini akan kita implementasikan. Jadi untuk etle nasional presisi ini sama ya. Untuk tindak lanjutnya ini sama, SOP-nya sama dengan etle yang sudah tergelar sebanyak 244 kamera. Jadi setelah di-capture pelanggaran tersebut, overload maupun overspeed, itu ini akan masuk ke back office Korlantas. Ya. Dari back office diproses, ya, divalidasi, diverifikasi. Setelah diverifikasi, ini layak untuk dikirim surat konfirmasi. Akan dilayangkan surat konfirmasi, baik itu secara fisik. Pemirsa, demikian news update, saya Eliza Hasan, sampai jumpa.